Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elvida Maganita, NIM 132100046, akan menjelaskan tentang tugas pendahuluan EL 3096 Praktikum Sistem Mikroprosesor untuk modul yang pertama. Pertanyaan yang pertama adalah gambarkan rangkaian sederhana sistem minimum ATmega8535 menggunakan osilator kristal 4 MHz yang digunakan untuk menjalankan program input-output. Berikan pula pengaturan fuse-nya, tuliskan pula pada halaman berapa saja di datasheet ATmega8535 yang menjelaskan tentang inisialisasi program di atas. Untuk rangkaian sederhana sistem minimum dapat dilihat pada gambar berikut. Pada rangkaian sistem minimum ini terdapat salah satunya adalah rangkaian X-tal. Rangkaian X-tal yang digunakan adalah untuk osilator dengan nilai frekuensi 4 MHz. Pada rangkaian X-tal terdapat dua buah kapasitor dengan nilai 22 pikofarad. Konfigurasi pemasangan rangkaian X-tal dan besarnya nilai kapasitor dapat dilihat pada datasheet halaman ke 24 pada datasheet ATmega8535. Pada tabel 4 terlihat bahwa untuk range frekuensi antara 3 hingga 8 MHz dapat digunakan kapasitor dengan nilai 12 hingga 22 pikofarad. Untuk itu, pada rangkaian sistem minimum ini dipilih dua kapasitor dengan nilai 22 pikofarad. Sedangkan untuk pengaturan fuse dan pengaturan nilai kristal sebesar 4 MHz dapat dilakukan dengan melakukan editing pada Makefile. Editing pada Makefile dapat dilakukan dengan membuka M-file pada WinAVR. Pada bagian Makefile, klik Enable Editing of Makefile. Setelah itu, bisa dilakukan editing pada bagian F_CPU diganti dengan nilai 4 MHz. Setelah itu, jangan lupa untuk melakukan penyimpanan pada Makefile. Untuk melakukan pengaturan fuse dapat dilakukan melalui CMD. Ketikan AVR_dut min_c Poniser merupakan nama programmer, min_p ATmega8535, min_p com1 min_u hfuse W0xD9M ulfuse W0xEF. Untuk soal nomor 2, pada baris inisialisasi program yang dituliskan dengan WinAVR adalah sebagai berikut. Port A sama dengan 1 shift ke kiri PA6 diorkan dengan 1 shift ke kiri PA4 diorkan dengan 1 shift ke kiri PA2 diorkan dengan 1 shift kiri PA0. Berapa nilai ekivalen port A dalam biner dan heksadesimal? Jelaskan dengan langkah-langkahnya. Pertama yang kita lakukan adalah melakukan konversi dari operasi bitwise dari nilai port A ini menjadi bentuk biner. Untuk 1 shift kiri PA6 dapat dikonversikan menjadi bilangan biner berupa 01000000. Kemudian 1 shift kiri PA4 diubah ke biner menjadi nilai 00010000. Dan begitu juga seterusnya untuk 1 shift kiri PA2 dan 1 shift kiri PA0. Setelah itu dari 4 bilangan biner ini dilakukan operasi OR, karena di sini dari 4 bilangan tersebut dilakukan operasi OR masing-masing. Dari hasil operasi OR keempat bilangan tersebut dihasilkan bilangan biner sebesar 01010101, dan hasil konversi ke heksadesimal dari bilangan biner ini yaitu adalah 0xa. Selanjutnya ke nomor 3. Nomor 3 adalah buatlah inisialisasi pada sebuah program sehingga port C bekerja dengan sebagai berikut. Pin 0 dan pin genap sebagai output dengan kondisi low, pin ganjil bekerja sebagai input dengan mengaktifkan resistor pull up.
Tuliskan pula pada halaman berapa saja di datasheet ATmega 8535 yang menjelaskan tentang inisialisasi program di atas. Untuk melakukan inisialisasi port dapat dilakukan pengetikan sintaks pada Programmer's Notepad yang ada pada WinAVR. Secara detail, potongan programnya adalah sebagai berikut. Pertama yang harus dilakukan adalah inisialisasi port C sebagai port input dan output. Pada bagian port C yang diset adalah satu shift kiri DDC1 diorkan dengan satu shift kiri DDC3 diorkan dengan satu shift kiri DDC5 diorkan dengan satu shift kiri DDC7. Yang perlu diperhatikan adalah ketika port C berfungsi sebagai output nilainya adalah low, jadi ketika dia berfungsi sebagai output nilainya adalah 0. Dan yang pada program ini perlu dilakukan aktivasi resistor pull up internal, sehingga perlu ditambahkan baris program SFIOR sama dengan 0 shift kiri PUD, artinya pull up disable-nya dinolkan, jadi artinya pull up-nya diaktifkan. Untuk konfigurasi pin input output dapat dilihat pada datasheet ATmega 8535 pada halaman 49, yaitu pada bagian IO ports. Mengenai konfigurasi pinnya dapat dilihat lagi pada tabel 21 dan pada potongan program yang ada pada halaman 53. Selanjutnya untuk nomor 4 yaitu berikan penjelasan singkat tentang in-system programming pada ATmega 8535. Yang dimaksud dengan in-system programming pada ATmega 8535 adalah dapat dilakukan pemrograman pada mikroprosesor ATmega 8535 tanpa harus memasang ulang chip-chip yang ada pada rangkaian, sehingga kita bisa langsung mendownloadnya ke rangkaian dari PC. Bisa digunakan dengan USB ASP atau melalui komunikasi serial menggunakan RS232. Dan untuk nomor terakhir adalah jelaskan secara singkat bagaimana program ATmega 8535 secara serial. Buat pula skema sederhana rangkaian pemrogram tersebut. Tuliskan pula pada halaman berapa saja di datasheet ATmega 8535 yang menjelaskan halaman tersebut. Untuk melakukan pemrograman terhadap ATmega 8535 dapat digunakan skema rangkaian sysmin menggunakan rangkaian SPI dan juga rangkaian untuk ke downloader, yaitu pada bagian ini. Dari sini rangkaian akan terhubung ke PC melalui komunikasi serial. Biasanya yang digunakan adalah USB ASP. Sedangkan konfigurasi pin pada datasheet ATmega 8535 dapat dilihat pada bagian serial peripheral interface atau SPI pada halaman 134. Mengenai konfigurasi pinnya dapat dilihat pada tabel 56. Untuk melakukan komunikasi serial perlu dilakukan transfer data dari PC ke rangkaian. Untuk melakukan transfer data, yang pertama adalah kita perlu membuat programnya di Programmer's Notepad yang ada pada WinAVR.
Prosesnya adalah kita harus membuat dulu file .c-nya, dan misalnya contohnya seperti ini, tugas 1a1.c. Kemudian jangan lupa untuk membuat makefile. Tujuan pembuatan makefile adalah untuk melakukan pengkompilan program. Pertama yang kita lakukan adalah makefile, terus kita edit dulu MCU type-nya, kita gunakan pada kasus ini misalnya kita gunakan ATmega 8535. Kemudian setelah itu dilakukan pengesetan programmer, kita pilih Ponizer. Setelah itu portnya kita pilih COM1, dan untuk mengedit kristalnya kita centang enable editing of makefile. Setelah itu makefile tadi di save di folder yang sama dengan bahasa yang ada di .c tadi, sehingga terletak dalam satu folder yang sama. Setelah itu setelah dibuat makefile dan program di .c-nya tadi, program bisa dikompil. Setelah itu diubah ke hex, dan antara PC dan rangkaian dihubungkan dengan konektor. Setelah itu program bisa di-download ke rangkaian. Nah, sekian untuk tugas pendahuluan 1 praktikum sistem mikroprosesor EL3096. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.